Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Yuwana, jurusan manajemen. Saya akan menyampaikan tentang gagasan coronavirus atau COVID-19 untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah salah satu virus yang mematikan dan menyerang sistem pernafasan. Begitu mematikannya, virus ini menyerang manusia pada berbagai negara dan berbagai kalangan, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia pun terkena juga. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke belahan negara yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus 2019 atau yang disebut dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau biasa disebut WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Selain itu, virus ini dapat menimbulkan infeksi saluran pernafasan seperti pneumonia. Terlebih, penyebaran virus ini sangat cepat sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 yang lalu, WHO resmi menetapkan bahwa virus corona ini sebagai pandemi global. Lalu, apa sih pandemi itu? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya penyebaran saja. Perlu diketahui, dalam kasus ini pandemi COVID-19 menjadikan yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang pada tahun 2009 yang lalu, pernah menebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi karena strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia pun terdampak. Lalu, apa sih gejala-gejala COVID-19 itu? Masing-masing orang memiliki gejala yang berbeda-beda. Gejala COVID-19, sebagian besar orang itu ada yang terpapar virus ini mengalami gejala yang ringan, ada yang sedang, lalu ada yang parah, dan akan pulih tanpa perawatan di rumah sakit. Gejala yang paling umum yaitu demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa bau, atau gejala yang sedikit tidak umum itu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit diare, nyeri, ruam pada kulit, perubahan warna pada jari tangan, jari kaki, lalu ada mata merah, mata iritasi, seperti itu. Lalu gejala yang serius itu ada pada pernapasan seperti sesak napas, kesulitan bernafas, lalu kesulitan berbicara, lalu kita bergerak kesakitan, bingung, dan yang parahnya itu nyeri pada dada. Lalu bagaimana sih cara penyebaran virus 19 ini? Cara penyebaran virus ini, virus dapat menyebar dari mulut, hidung orang yang terinfeksi virus 19 ini melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk,
bersin, berbicara, bernyanyi, bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang menjadi lebih kecil. Siapapun dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ini jika berada di dekat orang yang terpapar virus 19. Siapapun juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut orang yang terpapar virus 19 ini. Atau mungkin misalnya seperti ini, orang yang terpapar virus 19 ini menyentuh suatu meja, lalu ada orang menyentuh meja itu juga pasti akan terpapar virus 19. Virus ini lebih mudah menyebar ke dalam ruangan atau tempat yang ramai, misal dalam satu ruangan. Lalu, apa sih dampak virus COVID-19 ini di Indonesia? Tak hanya merugikan sisi kesehatan saja, Presiden Bapak Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Lalu, jemaah di Indonesia batal berangkat umroh karena tidak adanya pemberangkatan kemanapun, apalagi ke luar daerah. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun karena tidak ada wisata yang dibuka atau yang beroperasi, karena agar tidak menyebabkannya keramaian dan menyebabkannya virus corona tersebar. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Lalu impor barang menjadi terhambat. Sekian penjelasan dari saya tentang COVID-19. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.